Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammadan bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mu'ala. Allahumma ya Rabbana wa yagsat wa yagfiratu nubi'ik furud zunub wa yagfarijil kurub bifarijil kurub wa yagsatiru uyub bisturi uyub ya alaman uyub bakatilah Ahmad Mabub amma ba'd. Muslimin muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama-tama saya akan membahas tentang manfaat dari puasa. Yang pertama yaitu melatih kita untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain yang sedang kelaparan. Terutama apa yang terjadi pada orang-orang yang jauh dari kita yang berada di daerah pedalaman ataupun bahkan yang saat ini sedang dekat dengan kita. Kita rasakan bagaimana mereka menahan lapar. Berbeda lapar kita pula dengan lapar mereka. Kita lapar ada jaminannya maghrib nanti kita bisa buka. Berbeda dengan orang-orang yang sedang jauh, yang sedang dalam perjalanan, belum tentu ada jaminan mereka untuk buka di saat maghrib nanti. Bisa saja mereka masih menahan lapar di malam hari, bisa saja mereka masih menahan lapar di waktu subuh, dan bisa saja mereka menahan lapar untuk keesokan harinya. Saudari-saudari muslimah yang dirahmati oleh Allah, manfaat kedua dari puasa yaitu melatih kita untuk konsistensi dalam menahan nafsu dari subuh hingga maghrib. Konsistensi itulah yang melatih kesabaran kita, melatih bagaimana kita memanajemen waktu, bagaimana dampaknya nanti akan dapat membuahkan hasil setelah bulan suci Ramadan. Tak hanya apabila kita sedang berpuasa, melainkan saat kita tidak puasa pun nanti pada akhirnya kita akan juga terbiasa. Bagaimana kita melatih untuk menunggu dari yang awal imsak hingga terbuka maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk manfaat yang ketiga dari puasa yaitu melatih diri kita untuk memenuhi batin kita dengan kesabaran. Kesabaran agar tidak membalas saat dicaci maki, dan kesabaran saat melihat perempuan, kesabaran saat menahan lapar. Itulah kesabaran yang harus kita jalani selama bulan puasa Ramadan selama 30 hari. Tidak lebih dari 30 dan tidak kurang dari 29 hari. Kesabaran menahan lapar yaitu sabar saat melihat orang-orang non-muslim lainnya makan di pinggir jalan maupun di kafe-kafe, restoran maupun tempat makan lainnya yang dekat dengan rumah kita, maupun saat saudara kita sedang halangan, maupun saat saudara kita sedang sakit, ataupun saat orang tua kita sedang dalam keadaan terbaring lemah. Diuji kesabaran kita, diuji keimanan kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saudara-saudari muslimin dan muslimat, kesabaran tak hanya diuji saat kita sedang lapar, kesabaran juga diuji saat kita sedang dicaci maki, dicemooh, maupun saat kita sedang diledek. Kesabaran saat kita sedang di tempat kerja, di rumah, maupun di antara lingkungan pertemanan. Saat kita dibercandai oleh orang lain, kita tidak boleh membalasnya. Kita cukup masukkan ke dalam hati, beristighfar kepada Allah. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kesabaran tidak boleh hanya sebatas tisu, kesabaran harus terus-menerus. Kesabaran selain daripada dua itu adalah kesabaran untuk menahan hawa nafsu. Hawa nafsu kita sendiri saat melihat wanita, saat melihat makanan-makanan yang lainnya. Saudara-saudari muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, manfaat dari puasa yang keempat adalah menjaga hawa nafsu kita. Hawa nafsu untuk berbuat yang tidak baik, hawa nafsu untuk menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi yang haram, dan mendekatkan diri kita pada kebaikan, pada kebajikan yang telah Allah perintahkan. Dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari,
Dimulai daripada kita berangkat kerja atau berangkat sekolah ataupun berangkat ke pasar bagi ibu-ibu. Kita dilatih hawa nafsu untuk bersabar. Apabila kita sedang macet, kita bersabar. Apabila kita sedang berada di kekacauan kemacetan, saling menghina satu sama lain, saling bunyi klakson yang ramai, kita tetap sabar. Kemudian saat kita berada di pasar, di sekolah, ataupun di kantor saat kita bekerja, kita harus tetap sabar menjaga hawa nafsu kita agar tidak muncul niatan-niatan aneh saat melihat lawan jenis kita. Maupun saat nanti kita pulang dari tempat kerja, dari sekolah, maupun dari pasar. Seperti awalnya berangkat, begitu pun juga saat kita pulang, kita harus melatih kesabaran kita. Bagaimana kita, tentu saja beda rasanya beban ketika berangkat dan beban ketika pulang dari tempat kerja, sekolah, maupun pasar. Beban-beban itulah yang harus kita sabari. Kita berjalan, kita menaiki mobil, kita menaiki motor dari tempat kerja ke rumah kita dengan di bawah panas terik matahari dan juga lelah waktu untuk beristirahat. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari-saudari musliman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manfaat kelima dari puasa yang kelima adalah membuat tubuh kita lebih sehat. Saat kita berpuasa, tubuh akan merasa kelaparan dan saat itu pula tubuh akan mendetoks penyakit-penyakit. Bagaimana apa saja yang berada di dalam tubuh kita, penyakit akan dideteksi sekerinci mungkin. Dan saat kita berbuka, disarankan untuk memakan kurma yang berjumlah ganjil. Mengapa demikian? Karena kurma yang dimakan ganjil akan membuat tubuh kita menjadi lebih sehat dan berbeda. Dan menurut penelitian yang sudah dilakukan, memakan kurma yang berjumlah genap akan menimbulkan penyakit gula darah. Begitupun apabila kita makan yang lain yang berjumlah genap, sebaiknya diganjilkan saja. Begitu pula dalam berbuka kita tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh terlalu kenyang sehingga nanti kita bermalas-malasan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian kultum yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.